pembukaan renungan ini. Bapak Ibu, masihkah khawatir? Masih ada kekhawatiran dalam hidup kita? Khawatir itu sebenarnya apa? Khawatir itu sebenarnya apa? Saya mengajak kita melihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia bilang gini, khawatir itu perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Sesuatu yang belum kita tahu dengan pasti, itulah yang kita khawatirkan. Benar ya? Ya, itulah yang kita sering khawatirkan. Banyak hal yang sering membuat kita khawatir. Apa saja tuh? Apa yang kadang membuat saudara khawatir? Boleh ngomong di dalam hati masing-masing, oh ini, oh ini, oh ini. Banyak contohnya. Misalnya, khawatir tidak sanggup biayai hidup keluarga ketika kita sudah menjadi orang tua. Khawatir akan masa depan anak-anak. Khawatir tidak akan dapat jodoh bagi yang masih jomblo. Atau khawatir diselingkuhi oleh pasangannya. Makanya overprotective terhadap pasangan. Dan masih banyak lagi. Termasuk seringkali saya mendengarkan orang-orang Kristen berkata dia khawatir tentang hidupnya di masa depan. Sesudah di dunia ini dia kemana? Apakah neraka atau surga? Khawatir apakah dia benar-benar bisa masuk surga atau tidak. Ini sehingga selalu membuat manusia ya kita berusaha melakukan yang terbaik. Pikirnya gitu. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik apa yang Tuhan mau supaya saya bisa masuk surga. Tapi sebenarnya pertanyaannya sebaik apa kita Bapak Ibu untuk kita bisa masuk surga? Karena sesungguhnya usaha manusia itu sia-sia loh. Usaha kita manusia sia-sia. Tapi itu semualah hal-hal yang seringkali dikhawatirkan dan jujur saja bahwa manusia itu seringkali mengalami yang namanya kekhawatiran. Sesuatu itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah mulai gelisah, kita sudah mulai was-was, tidak tenang, bahkan ada yang sudah tidak bisa tidur, ya kan? Tidak bisa tidur, memikirkan sesuatu yang ditakutkan akan terjadi, padahal sekali lagi belum tentu terjadi. Ada kisah. Saya mau berbagi kisah, saya membaca kisah ini dan cukup menarik menurut saya. Ada dua orang pelancong ya, asal Swiss yang melakukan pendakian di sebuah gunung. Saat pulang turun gunung ceritanya mereka terpaksa menumpang sebuah mobil rombeng. Ya, mobil yang sudah cukup tua, jalannya tersendat-sendat karena mesin tuanya. Sepanjang jalan, pelancong pertama itu sibuk mencemaskan kondisi mobil. Itu aja yang dia pikirkan. Dia khawatir mobil ini tiba-tiba mogok di tengah jalan. Karena di sekitar sudah tidak ada pom bensin. Takut mobilnya, bensinnya habis. Dan banyak hal yang dikhawatirkannya. Sementara pelancong yang satu temannya itu apa yang dikerjakan? Oh, dia santai. Dia begitu menikmati perjalanan, pemandangan indah di bukit-bukit. Dia kemudian mengambil gambar. Dia tertawa, tersenyum, menikmati perjalanannya. Setelah 1 jam, akhirnya mereka tiba di bawah pemukiman penduduk. Kemudian pelancong yang pertama ini bertanya kepada temannya, kok kamu tadi kelihatannya santai saja? Bisa-bisanya kamu mengambil gambar potret sana, potret sini. Apa kamu tidak cemas, tidak khawatir? Tanya pelancong pertama. Lalu apa yang dikatakan pelancong yang kedua? Dia bilang, apa yang harus saya khawatirkan? Seandainya ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Saya suka dengan perjalanan tadi, bukankah pemandangannya indah sekali, makanya saya menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari kedua kisah ini, dari cerita ini, mau menolong kita untuk memahami bagaimana seringkali banyak hal yang berharga dalam kehidupan kita dan kita kehilangan momen itu. Lebih buruknya lagi, seringkali kekhawatiran itu tidak terbukti separah yang kita khawatirkan, bahkan malah tidak terbukti terjadi. Jadi seringkali karena kekhawatiran membuat kita kehilangan momen-momen berharga dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata
kepada kita dari cerita ini kita diajak untuk tidak khawatir supaya bisa menikmati momen hidup. Sedangkan firman Tuhan sendiri berkata bahwa ini dia. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita ketika satu pertanyaan diajukan bahwa bolehkah kita sebagai anak-anak Tuhan khawatir? Nah ini Matius 6 ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan apa yang janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika kita mengkhawatirkan tentang apa yang kita mau makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai, apa yang kita butuhkan, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus memberikan perintah ini kepada kita. Tapi kan mungkin ada pertanyaan seperti ini, tapi kan Ibu Pendeta, dalam hidup ini ada begitu banyak persoalannya yang kadang datang di luar kendali kita yang membuat kita tidak berdaya. Gimana tuh? Bukankah wajar saja ketika kita khawatir? Mengkhawatirkan tentang apa-apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, tentang keberlangsungan kehidupan kita. Banyak orang bilang ya wajar khawatir, tetapi pada porsinya. Daud berkata dalam bacaan kita tadi, saya mengajak kita untuk melihat ulang. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Sebab ia akan memelihara hidupmu. Dalam konteks bacaan kita ini, Daud itu sedang dalam pergumulan yang besar. Adanya musuh dalam selimut, temannya sendiri yang menjadi orang kepercayaannya di ayat 14 kalau kita membaca keseluruhan perikop ini. Temannya, orang kepercayaannya yang bersama-sama dengan dia masuk ke rumah Tuhan, justru berbalik jahat kepadanya. Tentu Daud gelisah, takut, cemas. Karena ada ancaman di sekitarnya. Tapi Daud tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Dia tidak berpasrah meratapi nasibnya. Tapi Daud berani mengambil sebuah tindakan. Apa tindakannya? Yaitu dia datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Ini bukti bahwa Daud tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Atau kekhawatirannya itu tidak membuat dia patah semangat, hilang harapan, melainkan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat 24 bacaan ini. Saudara, saya mau mengajak kita melihat kembali satu ayat dari Matius 6 ayat 26. Dia bilang apa di situ? Pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpul bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Lalu Yesus bilang apa? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dari sini kita melihat bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Jangankan kebutuhan duniawi, hal yang paling utama yang dibutuhkan manusia yaitu keselamatan jiwa, itu telah dianugerahkannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Termasuk tadi ketika saya mengatakan di awal bahwa ada orang khawatir apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Kemana hidup sesudah di dunia ini? Surgakah, nerakakah? Kalau orang yang percaya kepada Yesus, meyakini bahwa dia adalah juru selamatnya, maka dia akan berkata, saya yakin, saya pasti masuk surga. Karena sekali lagi, dia telah berkorban untuk saya dan untuk kita semua. So, masihkah kita khawatir? Sedangkan keselamatan jiwa, ia jaminkan kepada kita, apalagi kebutuhan-kebutuhan lainnya di dalam kehidupan ini. Saudara, dalam Matius 6 ayat 27, di situ Yesus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sejengkal pun panjang usia kita. Kekhawatiran tidak akan mampu menambah sejengkal pun panjang usia kita. Jadi, janganlah kamu khawatir. Nikmati hidupmu apa adanya. Tetap semangat, berjuang, bekerja di dalam Tuhan.
Memang mungkin saja dalam hidup ada banyak pergumulan. Atau di dalam pekerjaan saudara-saudara ada tantangan. Orang yang sukses kehidupan rohaninya, dia akan serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, dan dia akan melihat tantangan dalam hidup atau tantangan dalam pekerjaan itu sebagai cara Tuhan mengangkatnya lebih tinggi dan membuatnya lebih berpengalaman. Sehingga orang-orang yang menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir terhadap yang namanya kegagalan ataupun tantangan hidup, tapi dia siap untuk menghadapinya bersama Tuhan. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita, bagimu, bagiku, dan bagi semua. Karenanya, serahkan khawatirmu hanya kepada Tuhan. Selamat menjalani pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Selamat untuk terus berkarya, melayani di tempat kerja, melayani di dalam keluarga, atau dimanapun Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita masing-masing. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada siang hari ini boleh meneguhkan, menguatkan kita semua untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan menyerahkan khawatir kita kepadanya. Sebab di dalam Dia kita terus dihibur dan dikuatkan. Amin. Ini yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Terima kasih. Kiranya kita bersama terberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersama satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami bersama firman-Mu. Mengajak kami untuk melepaskan kekhawatiran dalam hidup kami, sebab kami memiliki Engkau, Allah yang peduli, Allah yang paling mengerti kami, Allah yang telah menyatakan keselamatan dalam Kristus Yesus bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu. Terima kasih, melalui pelayanan siang ini kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami terus berdoa, mari Engkau berperkara dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, khususnya segenap direksi PT Pola dan CV Suritex. Kiranya hikmat Tuhan memimpin mereka, memampukan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang boleh mengayomi seluruh atau setiap staf dan karyawan yang boleh bekerja bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa juga untuk segenap staf dan semua karyawan. Mari Tuhan Engkau berkati hidup mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka di tempat kerja maupun di rumah atau dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kiranya dari hari ke hari mereka terus memiliki semangat dalam bekerja, terus berpengharapan di dalam Tuhan, meskipun harus berhadapi dengan berbagai macam tantangan-tantangan dalam dunia ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami diajak untuk tidak khawatir. Kami diajak untuk terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab Engkau Allah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Berkati setiap keluarga dimanapun berada, berkati kehidupan mereka semua, cukupkan Tuhan setiap kebutuhan mereka, lindungi, dan kiranya kasih sayang-Mu menaungi, dan senantiasa juga boleh digaungkan dalam kehidupan keluarga, bahkan di tempat di mana bekerja. Kami berdoa untuk proses produksi dan marketing dari kedua perusahaan ini. Kiranya semua berjalan dengan lancar. Kiranya dari hari ke hari produksi boleh semakin meningkat, demikian juga marketing boleh semakin memberi harapan yang baik di tengah-tengah banyaknya persaingan di tengah dunia ini. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap staf lainnya. Kiranya mereka juga memiliki kerinduan untuk aktif dalam persekutuan seperti yang kami lakukan pada saat ini. Gerakkan hati mereka, dan kiranya mereka pun mengalami sukacita, damai, sejahtera-Mu melalui persekutuan di dalam nama-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami terus doakan. Hikmat Tuhan berkuasa, kiranya kehidupan kami terus boleh mengalami kedamaian di negeri yang kami cintai ini.
Terima kasih Tuhan, ini syukur kami untuk kesempatan bersama di siang hari ini. Mari Tuhan berperkara dan terus menolong, menuntun kami. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih ya Ibu Rina dan segenap staf, semua karyawan juga tentunya direksi dari kedua perusahaan ini boleh melibatkan saya dalam pelayanan pada siang hari ini. Saya mengusahakan untuk sesingkat mungkin karena saya tahu kalian punya waktu yang singkat, sangat singkat untuk menikmati persekutuan, tapi luar biasa bahwa Bapak Ibu boleh meluangkan waktu di siang hari ini untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah padatnya jam kerja. Tuhan kiranya memberkati, terus memberkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Pendeta Shelly atas sharingnya juga, di mana kita yuk sama-sama belajar menyerahkan semua kekhawatiran kita sama Tuhan sendiri ya. Ya. Dan khawatir karena Dia pasti menjaga anak-anaknya. Pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama. Lalu 2 minggu lagi kita masih persekutuan bersama melalui Zoom. Nanti akan diumumkan di grup. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati istirahat kembali ya. Lalu selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu, Bu. Beberapa waktu ke depan kami ke Cimahi. Oh ya, makasih. Ada rapat kerja kan ke Cimahi. Oh iya.